teman-teman. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali dengan Bu Nisa dalam pembelajaran IPA. Nah teman-teman, tidak terasa ya, teman-teman sekarang sudah masuk ke tema 3. Di tema 3 ini, teman-teman akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, makanan yang dimakan akan dicerna oleh tubuh menjadi zat-zat penting yang diperlukan oleh tubuh teman-teman. Nah, kira-kira bagaimana ya cara tubuh kita mengolah makanan? Supaya teman-teman tahu, teman-teman fokus ya untuk menyimak penjelasan Bu Nisa berikut ini. Sistem pencernaan manusia, IPA tema 3. Nah teman-teman, ada yang tahu apa itu pencernaan? Pencernaan merupakan proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Pencernaan manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pencernaan secara mekanik, yaitu berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Sistem pencernaan mekanik ini terjadi di dalam mulut dan lambung. Selanjutnya ada proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim yang terjadi di dalam mulut, lambung, dan usus halus. Proses pencernaan kimiawi berfungsi untuk mengurai makanan menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap oleh tubuh. Organ-organ pencernaan manusia. Kira-kira organ tubuh apa saja ya yang terlibat dalam proses pencernaan? Yang pertama ada mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi dan lidah, sedangkan proses pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh air liur. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan, sehingga makanan menjadi halus. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut. Yang kedua, mendorong makanan dalam proses menelan. Dan yang ketiga, lidah berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Kelenjar ludah menghasilkan air liur atau ludah yang berfungsi untuk membasahi dan melumasi makanan sehingga mudah untuk menelan. Di dalam ludah terdapat enzim petialin atau amilase. Enzim petialin berfungsi mengubah makanan di dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana atau maltosa. Hal ini menyebabkan pada saat kita mengunyah nasi yang mengandung zat amilum, lama-kelamaan nasi tersebut akan terasa manis. Organ pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk menghubungkan makanan dari rongga mulut menuju lambung. Panjang kerongkongan sekitar 20 cm. Di dalam kerongkongan terdapat gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan yang dilakukan oleh dinding-dinding kerongkongan yang berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Organ pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Lambung terletak pada rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung
makanan dicerna kembali secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh dinding lambung yang meremas dan mengaduk makanan menjadi bubur. Sedangkan pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh zat-zat yang dihasilkan kelenjar lambung. Kelenjar lambung menghasilkan enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Sedangkan asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman penyakit yang masuk bersama dengan makanan. Organ pencernaan yang keempat yaitu usus halus. Usus halus panjangnya sekitar 6-7 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari atau disebut juga dengan duodenum. Usus 12 jari ini panjangnya sekitar 25 cm atau sekitar 12 jari tangan orang dewasa. Di dalam usus 12 jari terdapat enzim-enzim. Yang pertama ada enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah tepung menjadi gula. Yang kedua ada enzim tripsin yang berfungsi untuk merubah protein menjadi asam amino. Yang ketiga ada enzim lipase yang berfungsi untuk merubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Bagian usus halus yang kedua yaitu usus kosong atau disebut juga jejunum. Bagian usus halus yang ketiga yaitu usus penyerapan atau disebut juga ileum. Di dalam ileum terdapat proses penyerapan sari-sari makanan. Sari-sari makanan diserap oleh pembuluh darah, kemudian masuk ke dalam aliran darah, lalu sari-sari makanan tersebut disalurkan ke seluruh tubuh. Organ pencernaan yang kelima yaitu usus besar. Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli atau bakteri E. coli. Nah, organ pencernaan yang terakhir yaitu anus. Anus berfungsi sebagai tempat keluarnya zat-zat sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sekarang bagaimana ya cara tubuh mengolah makanan yang kita makan? Yang pertama, makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi dan lidah, sedangkan kimiawi dilakukan oleh air liur. Selanjutnya, makanan yang telah halus ditelan dan didorong masuk ke kerongkongan. Dari kerongkongan, makanan disalurkan ke lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna secara mekanik, dibantu oleh dinding lambung, dan secara kimiawi dibantu oleh enzim. Makanan yang sudah halus kemudian masuk ke dalam usus halus, teman-teman. Di dalam usus halus ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya, sisa penyerapan dari usus halus kemudian masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar ini terjadi proses penyerapan air dan pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri E. coli dan kemudian dibuang zat-zat sisanya. Selanjutnya, zat-zat sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kemudian disalurkan ke anus, ya, nanti keluar berbentuk kotoran atau feses. Nah, itu dia
beberapa penjelasan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sekarang teman-teman sudah tahu kan bagaimana cara tubuh kita mengolah makanan yang kita makan. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya teman-teman. Sekian dari Bu Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, siapa yang mau ikut ayunan? Dadah!